Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Kiranya sukacita, semangat, terus Tuhan berikan kepada kita. Nah, kali ini gue mau coba sharing sesuatu teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada gue, khususnya ini anak-anak muda yang pernah gue layani gitu ya. Dan video ini pasti akan berseri. Ini bagian pertama dari pertanyaan yang pernah gue dapat atau ditanyakan kepada gue dan gue beri jawabannya. Yang pertama begini pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana tanggapan Pak Pendeta ketika melihat ada orang yang meninggalkan imannya demi menikah dengan pacarnya? Oke, maksudnya dia pindah keyakinan ya. Apakah itu termasuk menjual Yesus? Ya. Nah, berbicara mengenai pacaran ataupun menikah, memang pertanyaan ini paling sering ya, dan ini memang sesuatu yang paling riskan dan mungkin juga sering dihadapi oleh anak-anak muda. Nah, bagaimana tanggapan Pak Pendeta ketika melihat ada orang yang meninggalkan imannya demi menikah dengan pacarnya? Apakah itu termasuk menjual Yesus? Ya, tentu orang itu atau orang yang meninggalkan imannya ya demi bisa menikah sama pacarnya dengan atau pasangannya, tentu orang itu bukan orang Kristen yang sejati atau bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggalkan iman demi sesuatu, dalam hal ini harta, tahta, wanita gitu ya. Orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya demi ketiga hal itu, atau salah satu di antara itu, harta, tahta, wanita, tentu orang itu belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Saya sering menyampaikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Karena percaya dalam bahasa Yunani-nya artinya pisteo. Diterjemahkannya pisteo yang artinya menyerahkan diri pada objek yang disembah. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus atau beriman kepada Tuhan Yesus berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Termasuk apa yang dia butuhkan dan apa yang sedang dia gumuli. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bertindak atas kehidupan. Nah, jadi dalam kasus seperti ini kalau ada anak muda meninggalkan imannya demi bisa menikah dengan pasangannya, maka orang itu belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus yang sama dengan juga belum mengalami dan menghayati anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dirinya. Makanya dalam Alkitab Matius pasal 13 ayat 44 mengatakan begini. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi, kalau seseorang masih berani nih, seseorang masih berani menukar Yesus atau menjual Yesus demi kesenangan dunia yang dia dapat, atau yang dia mau, harta tahta wanita, maka orang itu belum jadi pengikut Tuhan yang benar-benar benar, belum jadi pengikut Kristus yang sejati. Ya. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sesukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, bayangin, Alkitab atau Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa ada orang yang menemukan harta. Harta ini seumpama kerajaan surga. Nah, ketika orang itu menemukan harta yang terpendam, dia pergi lalu dijual semua harta miliknya, milik kepunyaannya dijual semua, lalu dia beli lahan itu, lokasi itu, demi dia memperoleh harta yang terpendam itu. Sama halnya dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, menghayati dan mengalami anugerah keselamatan, maka dia tidak akan mungkin melepas Yesus yang adalah harta sejati, harta kehidupannya, demi harta dalam dunia yang sementara. Dalam hal ini
wanita, tahta, dan harta. Jadi teman-teman pemuda nih, memang suatu saat atau mungkin kita akan semakin sering melihat orang-orang yang meninggalkan iman demi mempertahankan sebuah hubungan, demi memasuki jenjang yang lebih serius, gitu ya. Nah, makanya di sini sebenarnya kita perlu berhati-hati dalam hal romansa atau percintaan. Memang kita itu pasti berpacaran ke depan. Tapi berpacaran itu juga harus diperkarakan di hadapan Tuhan. Yang seiman aja tidak mudah, apalagi yang tidak seiman. Nah, jadi selama berpacaran itu memang kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Mendoakan, menggumuli apakah pasangan kita dari Tuhan atau bukan. Supaya nggak salah pilih. Nah, dalam kasus ini kan sudah beda keyakinan, terus dipaksakan. Di sini kita juga bisa melihat loh, iblis tuh bisa bekerja melalui situasi berpacaran, melalui perasaan cinta yang sulit dilepaskan. Akhirnya itu dipakai oleh setan supaya orang itu meninggalkan iman. Jadi hati-hati. Kita harus bisa menemukan pasangan daripada Tuhan. Kalau pasangan daripada Tuhan, pasti membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan pasti membuat kita semakin militan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan berkati.